Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Di pertemuan ke-6 kali ini kita akan mempelajari tentang koordinat kartesius. Ini merupakan pembelajaran kita di bab yang kedua. Di sini, Ibu gambarkan peta konsep tentang koordinat kartesius yang akan kita pelajari di bab 2 ini, yang meliputi posisi titik dan posisi garis. Posisi titik meliputi posisi titik terhadap titik asal, posisi titik terhadap sumbu X, dan posisi titik terhadap sumbu Y. Sedangkan posisi garis meliputi garis sejajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ke-6 kali ini yaitu yang pertama menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal 0,0. Sekilas info untuk anak-anak ibu sekalian, René Descartes dikenal sebagai pencipta sistem koordinat kartesius. Pada koordinat kartesius terdiri atas dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X disebut sebagai absis dan sumbu Y disebut sebagai ordinat. Pada koordinat kartesius, suatu titik, kita misalkan titik A, dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut A, X, Y, di mana X adalah jarak titik A terhadap sumbu Y, dan Y adalah jarak titik A terhadap sumbu X. Memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan koordinat kartesius berikut ini. Pada koordinat tersebut, terdapat titik A, B, C, dan D. Ibu ingatkan kembali bahwa di sebelah kanan titik 0, yaitu sumbu X bernilai positif. Di sebelah kiri titik 0, yaitu sumbu X yang bernilai negatif. Di sebelah atas 0, yaitu sumbu Y bernilai positif, dan di sebelah bawah titik 0, yaitu sumbu Y yang bernilai negatif. Kita perhatikan titik A, posisi titik A terhadap sumbu X adalah 2, posisi titik A terhadap sumbu Y adalah 6. Koordinat titik A adalah 2,6. Kemudian, perhatikan titik B. Posisi titik B terhadap sumbu X adalah negatif 5, posisi titik B terhadap sumbu Y adalah 5. Maka koordinat titik B adalah negatif 5,5. Negatif 5 sebagai sumbu X dan 5 sebagai sumbu Y. Untuk yang bagian C, posisi titik C terhadap X yaitu negatif 6, posisi titik C terhadap Y yaitu negatif 4. Maka koordinat titik C yaitu negatif 6, negatif 4. Demikian juga dengan posisi titik D. Posisi titik D terhadap X adalah 3 dan posisi titik D terhadap Y adalah negatif 5. Maka koordinat titik D adalah 3, negatif 5. Kegiatan 1.1 memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius yang selanjutnya kita sebut dengan bidang koordinat memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba sekarang amati posisi titik A sampai dengan titik H terhadap sumbu X dan sumbu Y pada gambar 1.2. Setelah itu, tentukan koordinat titik-titik tersebut. Kegiatan 1.1 ini Ibu peroleh dari buku paket yang kalian pegang dan akan kita bahas secara bersama-sama. Kita jawab, kita buat tabel 1.1 koordinat titik A sampai dengan titik H. Titik A, jarak terhadap sumbu X yaitu 6 satuan,
jarak terhadap sumbu Y yaitu 2 satuan. Koordinat titiknya A 2,6. Titik B, jarak terhadap sumbu X 5 satuan, jarak terhadap sumbu Y 5 satuan, koordinat titiknya B 5,5. Titik C, jarak terhadap sumbu X 3 satuan, jarak terhadap sumbu Y 4 satuan, koordinat titiknya adalah C negatif 4,3. Tanda negatif di sini karena posisi titik C berada di sebelah kiri bilangan 0. Maka posisi sumbu X bernilai negatif. Untuk titik D, jarak terhadap sumbu X 6 satuan, jarak terhadap sumbu Y 5 satuan. Koordinat titiknya yaitu D negatif 5,6. Titik E, jarak terhadap sumbu X 3 satuan, jarak terhadap sumbu Y 3 satuan, koordinat titiknya yaitu negatif 3,3. Titik F, jarak terhadap sumbu X 6 satuan, jarak terhadap sumbu Y 5 satuan, koordinat titik F negatif 5, negatif 6. Titik G, jarak terhadap sumbu X 4 satuan, jarak terhadap sumbu Y 5 satuan, koordinat titik G 5, negatif 4. Terakhir, jarak terhadap sumbu X 6 satuan, jarak terhadap sumbu Y pada titik H 3 satuan, koordinat titik H 3, negatif 6. Dengan demikian, kalian dapat menuliskan koordinat titik A sampai dengan titik H pada bidang koordinat sebagai berikut. Dari gambar koordinat kartesius tersebut, dapat kita lihat bahwa titik-titik yang berjarak sama terhadap sumbu X adalah titik A, titik D, titik F, dan titik H. Keempat titik tersebut memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X, yaitu 6 satuan. Yang kedua yaitu titik C dan titik E. Titik C dan titik E memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X, yaitu 3 satuan. Sedangkan titik-titik yang berjarak sama terhadap sumbu Y adalah titik B, titik D, titik F, dan titik G. Keempat titik tersebut memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y, yaitu sebanyak 5 satuan. Yang kedua yaitu titik E dan titik H memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y, yaitu 3 satuan. Selanjutnya, memahami kuadran 1 sampai dengan kuadran 4 pada koordinat kartesius. Pada koordinat kartesius tersebut terdapat 4 titik, yaitu titik A 5,7, B negatif 6,5, C negatif 7, negatif 4, dan D 3, negatif 7. Perlu diingat bahwa kuadran pertama memiliki nilai koordinat X positif dan koordinat Y positif. Pada kuadran kedua, koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Pada kuadran ketiga, koordinat X bernilai negatif dan koordinat Y bernilai negatif. Dan kuadran keempat, koordinat X bernilai positif dan koordinat Y bernilai negatif. Jadi, letak titik A 5,7 terletak di kuadran pertama, letak titik B negatif 6,5 terletak di kuadran kedua, letak titik C negatif 7, negatif 4 di kuadran ketiga, dan letak titik D 3, negatif 7 terletak di kuadran keempat. Kegiatan 1.2. Gambarlah titik-titik pada bidang koordinat yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan 7 satuan terhadap sumbu Y. Kita jawab, jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan 7 satuan terhadap sumbu Y.
Pada kuadran pertama, kita misalkan titik A, yaitu 7,4. Kuadran kedua, kita misalkan sebagai titik B, negatif 7,4. Kuadran ketiga, kita misalkan dengan titik C, negatif 7, negatif 4. Kuadran keempat, kita misalkan dengan titik D, 7,-4. Kemudian kita gambar pada koordinat kartesius. A 7,4, B negatif 7,4, C negatif 7, negatif 4, dan D 7, negatif 4. Untuk tugas kalian di rumah, perhatikan koordinat kartesius berikut ini. Pada koordinat tersebut, terdapat titik A, B, C, dan D. Dari gambar tersebut, tentukan jarak titik A, B, C, dan D terhadap sumbu X dan sumbu Y, serta tentukan koordinat titik A, B, C, dan D. Yang kedua, gambarlah titik-titik pada bidang koordinat yang memiliki jarak 5 satuan terhadap sumbu X dan jarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu sekalian dapat memahaminya dengan baik. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.